Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi mencoba bersama Bang Eril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke berapa ya, 12 ya, bulan Ramadan gitu ya. Tak terasa sudah 12 hari sudah kita mungkin menjalankan ibadah puasa. Untuk yang menjalankannya, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima ya dari tanggal 1 sampai sekarang ini, dan segala doa yang dipanjatkan kehadirat Allah SWT dikabulkan, amin ya amin. Pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah honorer, bahwa informasi beredar saat ini adalah ada kategori honorer yang bisa daftar CSN 2004 meskipun Pemda tidak usulkan formasi P3K katanya ya. Jadi ternyata karena kita sebagai kita ketahui bahwa ada kemungkinan beberapa Pemda tidak membuka formasi karena keterbatasan anggaran ataupun karena anggaran biaya belanja pegawai negara daerah negerinya melebihi gitu ya 30%, maka itu agak sulit sekali untuk mendapatkan kuota formasi ya. Namun jangan berkecil katanya karena kategori honorer ini bisa tetap daftar walaupun daerahnya tidak mengusahakan informasi P3K gitu. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam Jakarta ini. Baik, itu satu kita kopi gitu ya. Informasi ini makin lanjut dari www.klikpendidikan.id. Jadi nanti kawan-kawan meluncur ke sana. Ya belum subrek juga silakan subrek gitu ya. Atau nanti mungkin kawan-kawan silakan klik di link deskripsi ya, karena makanya insya Allah akan sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Nah ini informasinya bahwa ini posting pada hari Rabu kemarin jam 7:30 ternyata kawan-kawan, oleh Mbak Nur Halimah Nur Darwati. Terima kasih Mbak, salam kenal dari Makil gitu ya. Oke, usulan dari Pemda merupakan salah satu kunci bahwa honorer memiliki peluang untuk menjadi P3K. Emang benar ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah berfokus untuk menyelesaikan 1,7 juta ASN non ASN atau honorer yang sudah terdata di dalam database BKN nih, database BKN melalui rekrutmen CSN 2024 nih. Jadi pemerintah kan di sini akan membuka kurang lebih formasi 2,3 juta, di mana 80% ya itu diperuntukkan untuk P3K kawan-kawan. Nah, dan P3K ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang sudah lama mengabdi ini, yang 1,7 juta ini kawan-kawan. Nah, tapi dengan catatan ini kalau daerahnya mengusulkan formasi itu. Jadi untuk daerah misalkan ada beberapa daerah A, B, C semua mengusulkan 500, ini misalkan ini mengusulkan 400 misalkan ya, ini mengusulkan 300. Nah, ini honorernya di sini ada 500 misalkan, lolos semua berarti honorernya ada 200, lolos 200 tinggal setengahnya lagi kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi untuk daerah yang tidak membuka formasi, maka jangan berkecil hati. Kenapa? Karena ada solusinya. Coba cek gitu ya. Tapi katanya nih ada Pemda yang tidak mengusulkan formasi disebabkan karena adanya beberapa faktor hingga posisinya masih belum kosong. Maksudnya begini, ini kenapa Pemda ada kemungkinan tidak membuka formasi? Itu dikarenakan kemampuan anggarannya. Jadi dia Pemda tidak membuka formasi itu karena dia berkaitan dengan anggaran kawan-kawan. Satu itu. Jadi biasanya ini anggaran belanja pegawai daerahnya APBD-nya nih, APBD anggaran belanja ABPN anggaran apa lagi makanya. Jadi APBD-nya anggaran belanja pegawainya, anggaran belanja ABPD anggaran belanja pegawai. Ya pokoknya gitu lah kawan-kawan. Lebih dari 30% gitu ya. Nah, itu dia. Yang kedua, jumlah ASN yang pensiun. Nah, ini ASN yang pensiun itu tidak sedikit. Gitu. Makanya ini sulit sekali, terutama yang ini nih, apabila sudah anggaran belanja pegawainya lebih dari 30%, APBD-nya ya 30%, ya ini sulit sekali. Sulit sekali untuk menerima kuota. Makanya honorer yang ada di daerah tersebut bagaimana gitu kan, pertanyaan seperti itu ya. Nah, ternyata ada solusinya, katanya jangan berkecil hati. Bagaimana? Kategori honorer yang memiliki peluang menjadi P3K meskipun Pemda tidak mengusulkan formasi akan dibahas di bawah ini. Siapa saja sih?
Di tahun 2022 BKN mengantongi data honorer sudah oke, benar kan? Nah, sebanyak 11.000 telah berhasil menjadi ASN. Oke, sering sekali ini sampaikan kan. Tersisa 1, juta yang harus diserahkan. Oke, dan per Desember pasal 66 udah oke dan oke. Ternyata tahun 2022 itu kan sudah didata ada 2,3 juta tenaga non ASN nih, kawan-kawan. Seperti yang sering Maki katakan gitulah. Ini sudah berhasil diselesaikan di tahun 2023 sebagian. Nah, kurang lebih 500.000 katanya ya. Dan sekarang tinggal 2024 nih ada sisa 1,7 juta, ada yang bilang 1,6, ada yang bilang 1,7 juta. Ambil yang besar dulu lah, 1,7 juta nih sisanya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang ASN nih, Undang ASN yang terbaru nomor 20 tahun 2023, dia harus sudah tuntas per Desember 2024 itu sudah tidak ada honorer lagi di instansi pemerintah. Semuanya harus menjadi ASN P3K full time. Gitu kan kalau itu. Lanjut, ini ceritanya seperti ini. Dari 1,7 tuh terdapat sebanyak 140.000 merupakan tenaga honorer kategori 2 dan 1,6 juta lebih merupakan honorer kategori non kategori 2. Honorer, nah ini dia poinnya. Honorer yang telah terdata di BKN tetap bisa mendaftarkan diri pada seleksi CSN 24 meskipun Pemda tidak mengusulkan formasi. Tuh itu dia kabar gembiranya. Kita sambut lagi coba. Terdapat 3 basis formasi P3K pada seleksi. Oke, 1 basis kualifikasi akademik. Oke. Ini dia basis jenis jabatan. Ternyata ya terdapat 3 basis formasi P3K. Ada berbasis nih. Berbasis kualifikasi akademik, berbasis jenis jabatan. Nanti mungkin kita bahas ya di pertemuan berikutnya lah. Dan basis unit kerja. Menpan RB menerbitkan aturan mengenai penataan tenaga non ASN yang tertuang pada keputusan Menpan RB nomor 2 tahun 2004. Oke, lanjut. Dalam tersebut bahwa non ASN di instansi pemerintah yang terdiri dari tenaga honorer kategori 2, honorer yang terdaftar BKN dan ASN lainnya akan menjadi prioritas dalam prioritas tetap kawan-kawan. Meskipun Pemda tidak usulkan formasi, honorer tetap bisa mendaftar. Oke, dan itu sebagainya ya. Jadi itu seperti informasinya kawan-kawan. Tentu akan ada perhatian prioritas dari pemerintah untuk tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, karena pemerintah kemungkinan akan memperhatikan. Jadi gini kawan-kawan, dari 1,7 juta ini ini kan ada tersebar di berbagai daerah ya, A, B, C, D. Nah, A, B, C, D dan lain sebagainya misalkan ke sini ya. Kemudian si D tidak membuka formasi daerah ini. Kenapa? Karena kemampuan anggarannya dia minim misalkan. Maka seluruh honorer yang ada di daerah ini ya, honorer yang ada di daerah ini bisa tetap ikut daftar CASN 2004. Itu bedanya ya dari tes tahun sebelumnya. Terus bagaimana nasibnya? Nanti mereka yang lulus kan akan di-ranking tuh. Mereka yang lulus akan diarahkan menjadi P3K full time. Mereka yang tidak lulus akan diarahkan menjadi part time. Nah, termasuk daerah yang tidak membuka formasi, dia akan part time dulu. Full time dan part time semua akan mengantongi NIP. Nah, NIP hingga nanti tiba saatnya pada Desember 2024 ketika daerah sudah siap juga untuk memberikan penganggaran ya, penggajian dan lain sebagainya, maka yang part time ini akan auto menjadi full time tanpa tes lagi. Ya, gitu kan. Jadi nggak akan ada tes lagi gitu. Yang penting sekarang kawan-kawan ikut aja tes di sini. Itu kuncinya. Bahkan di video sebelumnya maka sudah katakan itu ada pernyataan Pak Menpan RB secara resmi menegaskan bahwa tes yang akan kawan-kawan lalui di tahun 2024 itu hanya formalitas kawan-kawan, hanya formalitas. Intinya kawan-kawan hadir, ikuti seleksi CAT-nya nih. Hadir, ikuti seleksi CAT-nya, kerjakan dengan baik, dengan benar, kemudian jangan ada kecurangan, artinya jangan kawan-kawan gunakan joki gitu, jangan daftar Arya yang hadir aral, jangan seperti itu. Nah, insya Allah kawan-kawan nanti lulus gitu ya. Itu karena ini hanya formalitas. Nanti semua kawan-kawan akan mengantongi ini per Desember 2024 kawan-kawan akan menjadi ASN P3K full time gitu kawan-kawan. Gitu. Karena tetap ya, meskipun kawan-kawan ada kemungkinan besar lulusnya, tetap kawan-kawan jangan mengesampingkan doa. Tetap kekuatan doa itu yang terbesar. Jadi kawan-kawan maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Terlebih lagi di bulan Ramadan seperti ini, saat kawan-kawan sahur sampai menjelang berbuka itu dosa aja doanya itu mustajab kawan-kawan, mustajab. Gunakan waktu yang ada ini untuk banyak baca, untuk banyak doa gitu ya.
Dan kawan-kawan meminta mudah-mudahan kawan-kawan dimudahkan untuk lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini, karena percuma kawan-kawan nanti tes dibuka kawan-kawan tidak hadir karena sakit. Nah, itu kan maka tidak bisa lulus gitu kan ya. Walaupun ini hanya formalitas, kalau kawan-kawan sakit itu kan seperti itu kan. Makanya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, maka maksimalkan dengan doa, bantu biar dimudahkan nanti pada pelaksanaannya lolos gitu. Makanya diridhoi oleh Allah SWT untuk lolos jadi SMP 3K tahun dulu ini. Oke, itu saja barangkali yang saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.